Halo guys, selamat datang di Dopok Podcast. Nah, tahukah kalian di tahun 2021 ini akan ada bukaan lagi buat CPNS. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas lebih banyak lagi dan lebih jauh tentang serba-serbi dunia PNS. Nah, sekilas bocorannya nih, ini sebelumnya anak plano dan sekarang jadi PNS. Nah, siapa dia dan di mana dia PNS-nya? Langsung saja ya kita sambut Aziz. Halo bro. Halo. Nah, selamat datang di kandangku ini ya. Nah, jangan mainan kursi, sini aja. Oke ya, langsung saja nih. Jadi kita mau bahas tentang PNS gitu, challenge jadi PNS gitu kan. Nah, ini udah berapa tahun sih? Di tahun keberapa jadi PNS di tahun ini? Aku masuk tahun 2018, berarti sekarang menuju ketiga tahun ketiga. Tahun ketiga ya, tahun ketiga dari di 2018 apply-nya gitu ya. Nah, sebelum ke PNS sebelumnya bisa diceritakan dulu apakah lulus langsung PNS, lulus tahun berapa, atau kemana dulu nih, terus lanjut ke PNS? Aku lulus kuliah itu tahun 2016 gitu. Oke. Waktu itu langsung kerja emang aku langsung di dunia government sih. Jadi di Kementerian Pariwisata, terus habis itu ke Bappenas, terus baru bukan CPNS tahun 2012 baru apply dan masuk di keterima tahun 2018. Oke, jadi lulus di 2016, terus kerja di Kementerian Pariwisata, tapi belum PNS ya? Belum. Terus lanjut ke Bappenas. Nah, sekarang langsunglah di PNS di 2018 ya, dari 2018 Iya. di mana tadi? Kementerian Investasi BKPM. Oh, di Kementerian Investasi BKPM ya. BKPM itu apa singkatannya? Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bisa diceritakan dulu backgroundnya apa, terus kenapa apply di BKPM ini? Aku background sebenarnya sarjana teknik. Sarjana teknik ya? Teknik. Itu fokusnya di planning, jadi perencanaan wilayah dan kota atau planologi. Oke, di planologi. Dari lulusan mana? Bandung. Oh, TB. dari TB ya. Oke, terus kenapa nih? Kok dari anak teknik, sarjana teknik, kenapa ambil, ya mungkin ini lebih ke ekonomi kali ya, Iya. di investasi dan di BKPM ini gitu. Kenapa? Jadi sebenarnya, kan planning itu luas banget tuh. Jadi Oke. mulai merencanakan wilayah, merencanakan kota, merencanakan ruang. Nah, ada banyak aspek yang di situ, dari mulai aspek sosial, geografi, terus fisik, lingkungan, termasuk salah satunya sebenarnya ada ekonomi dan politiknya juga di situ. Oke. Nah, itu tuh aku interest ke situ sih. Jadi kayak ketika kuliah banyak ngomongin tentang ekonomi wilayah gitu kan. Terus kayak apalagi pas aku di Bappenas tuh kan banyak ngomongin makro. Dan kayak menarik nih kayaknya, kayak kenal dunia investment. Terus kayak waktu itu juga kebetulan mitra aku pas di Bappenas tuh ada acara namanya Musrembang Bangnas. Itu mitraku itu BKPM. Jadi sedikit banyak tahu di situ, dan ya udah karena tertarik dengan apa ya? Konsepnya gitu ya. Terus kayaknya ini nyoba di situ deh. Terus bagaimana nih adaptasinya? Susah nggak sih dari anak teknik terus ke BKPM gitu? Dan belajarnya atau mungkin penerapannya gimana nih untuk kerjaan gitu? Sebenarnya menarik sih, karena banyak ilmu baru. Karena di situ kan investment kan part of GDP ya. Jadi kayak GDP kan government spending, terus investment, ekspor, impor, terus ada juga konsumsi. Jadi kita belajar bagaimana sih menggerakkan ekonomi lewat si investment itu. Jadi kayak kita banyak anak ekonomi di sana kan, jadi kayak belajar ekonomi makro, terus kayak gimana cara mendapatkan investasi yang berkualitas, terus kayak gimana cara mendorong ekspor melalui investasi, terus substitusi impor seperti apa gitu. Jadi kayak menarik sih, kayak banyak hal baru di situ. Nah, mungkin ini bagi yang banyak yang nggak tahu ya, sebenarnya BKPM itu apa sih, dan Kementerian Investasi ini kedudukannya bagaimana nih, peranannya di Indonesia gitu? Gimana ya? Jadi peran utama dari kantorku itu sebenarnya menarik investasi sebesar-besarnya, either itu dari dalam negeri atau dari luar negeri. Jadi PMA atau PMDN. Kenapa sih kita butuh investasi? Karena kan APBN itu sangat-sangat terbatas kan, nggak mungkin membiayai semua proyek di Indonesia itu pakai APBN kan. Jadi kita harus menggairahkan sektor swasta untuk turut membangun dalam pembangunan. Jadi kayak misalkan
nih Juli kerja di mana, misal kayak di sektor private itu kan kayak misal ada beberapa perusahaan, misal ntar ada perusahaan luar masuk ke Indonesia ini kan kayak banyak menyerap tenaga kerja Indonesia kan. Dan di situ itu perannya kami sih, jadi menarik investasi dari luar masuk ke Indonesia. Selain itu kita juga mengkawal nih kalau misalnya udah masuk ke Indonesia ternyata tuh misal ribet di perizinan atau di lahan di apa, nah kita mengkawal sampai benar-benar itu eksekusi realisasi investasinya gitu. Terus kayak termasuk izin-izinnya juga kantor kami yang urus itu izin-izin untuk perusahaan mendirikan investasinya di sini. Oke, jadi semua segala jenis perusahaan dari UMKM dari Ya, perusahaan. iya sampai UMKM juga. Oke, itu semuanya dimonitor oleh Kementerian Investasi dan BKPM ini pastinya ya. Ya, itu slash BKPM sih, bukan dan. Oh, dan ya. Oh, bukan dan ya, Yes. atau BKPM gitu. Oke, jadi yang belum tahu ini BKPM jadi bisa salah satu alternatif kalian nih untuk yang mau daftar di CPNS 2021 ini gitu. Dan berarti tidak ada kendala atau halangan apa sih yang mungkinnya dari anak teknik ya. Kemudian ini udah pasti ke ekonomi, investasi gitu. Ada kendala nggak sih atau yang jelas ternyata kamu Aziz baru menemukan passion di sini atau seperti apa nih? Kendala apa ya? Sebenarnya so far sih ya karena lingkungan juga mendukung ya, jadi kayak Oke. bisa belajar sambil belajar sama senior di kantor gitu sih. Jadi kayak overall sih masih bisa mengikuti ya, walaupun ya kadang kita harus belajar ekstra untuk sesuatu hal yang baru gitu ya. Jadi Pasti kayak ya, continuous learning ya. apalagi kalau misalkan orang yang banyak teman-temanku yang emang belum pernah di sektor government, jadi kayak beberapa tahun tapi di private sector gitu, dan di kuliahnya pun bukan yang backgroundnya government gitu kan. Jadi kayak itu harus belajar banyak sih tentang, kan banyak banget yang harus dipelajari tentang apa yang paling membedakan kayak misalnya private dan government itu banyak kali gitu. Jadi seru ya. Dan oke, jadi tadi dari ceritanya sih seru ya. Jadi kalau Aziz bisa menilai nih tingkat kenyamanan kerja di PNS itu seperti apa sih? Apakah sekarang di nyaman atau apa sih yang Aziz temukan nih? Value apa yang Aziz dapat di sini? Kalau kenyamanan sebenarnya masing-masing ya, nggak bisa aku ngasih nyaman banget atau enggak, itu kayak Oke. based on pribadi masing-masing. Cuma Oke. aku sih senangnya karena ini ya, karena aku ngerasa kadang ketika aku udah lelah kerja itu kayak ada misalnya terakhir tuh kayak misalkan ada perusahaan-perusahaan China yang relokasi ke Indonesia itu. Oke. Baru bulan kemarin, enggak belum lama deh, belum kemarin apa ya, jadi kayak beberapa perusahaan ngedirin di Indonesia, nah itu apa ya, kesempatan untuk 2000-an pekerja, dan itu aku punya sedikit peran di situ, jadi kayak membantu mereka untuk masuk ke Indonesia. Jadi kayak ngerasa waktu itu pas groundbreaking ngerasa apa ya, ngerasa sedikit puas itu sih, jadi kayak oh kerjaanku bisa nih bermanfaat untuk masyarakat, kayak ada membuka lapangan kerja. Jadi kayak sebenarnya value itu sih yang ngerasa aku kalau misalnya lagi lelah terus kayak ada hasil apa yang untuk masyarakat bermanfaat tuh kayak jadi kayak apa ya gitu deh. Sekarang sebelum lebih jauh nih, kenapa sih pengen jadi PNS atau kenapa sih apply PNS? Kenapa ya? Sebenarnya kalau kenapa apply PNS tuh flashback lagi sih. Maksudnya di Plano itu kan mostly itu kita hubungannya sama public sector ya. Jadi kayak dari kuliah emang kita banyak berhubungan sama government. Oke. Jadi kayak apa ya? Kayak abis lulus pun banyak yang kerja di sektor government juga, dan emang senior tuh banyak di situ. Jadi kayak banyak kesempatan di situ sih. Just kayak ya udah kayak linear dengan ilmunya gitu. Terus juga kan kebetulan aku kan anak BM ya, jadi kayak BM itu apa nih? bidik misi. Oh, Jadi bidik kayak misi, oke. ya cobalah untuk mengabdi tuh. Walaupun sebenarnya mengabdi nggak harus ada sih. Maksudnya kayak orang jadi ngedirin startup atau bikin usaha kan jauh lebih berkontribusi sebenarnya. Oke, jadi memang faktor jurusan juga, dan juga ternyata juga anak bidik misi juga, yang mana salah satu kontribusinya ya. Oke. Gimana sih rasanya jadi PNS? Ini kan di tahun ketiga atau keempat tadi ya? Kalau aku sih ya, ini disclaimer ya, maksudnya Oke. based on pengalamanku selama di dunia government ya. Oke. Kalau aku sih so far ya sedikit menyenangkan ya, misalnya kayak menyenangkan, cukup menyenangkan ya, karena aku banyak belajar hal baru, dan setiap
hari itu ada hal baru yang bisa aku pelajari gitu loh. Jadi kayak kadang kayak misalkan aku belajar tentang gimana reformasi birokrasi, berat banget situ. Atau misalkan tentang ekonomi, tentang belajar tentang investment, atau tentang perusahaan, terus tentang project-project infrastruktur gitu sih. Jadi kayak misal kemarin aku kan baru pulang dari Kepri itu, jadi kayak aku bisa melihat lebih jauh masyarakat di Kepri itu seperti apa. Bahkan kayak itu kan deket banget, bahkan aku bisa melihat Singapura gitu dari Batam. Terus kayak ini tuh punya potensi yang gede banget untuk bisa dikembangkan gitu. Oke, jadi kalau dilihat dari cerita tadi itu sangat seru dan ya dalam kasarannya kerjaannya sangat padat ya gitu. Nah, mau bahas ini banyak rumor kalau nih ya, kalau PNS itu kerjanya santai gitu. Ini orang banyak berbondong-bondong ke PNS, oh ini kerjanya santai gitu, jadi PNS aja itu. Bener nggak sih menurut Aziz gimana nih? Aku jadi inget ini, kemarin tuh aku baru baca meme dari Instagram gitu, jadi kayak apa ya, intinya tuh kayak orangnya lagi pada di dia pakai baju yang PNS itu pada tidur sih, kayak pada apa itu beberapa meme gitu. Dia kayak aku baca komen-komennya itu kayak hampir semua menghujat gitu ya, kayak enggak, kenapa ya, aku tuh kadang pengen ngasih insight lain gitu loh. Kayak kadang kan di media tuh banyak yang berseliweran tuh berita negatif gitu ya. Ternyata selama aku rasakan kerja di sektor ini tuh kayak nggak semuanya benar kok. Jadi kayak banyak orang-orang yang emang benar-benar kerja gitu loh. Even hari ini Sabtu Minggu ini pun di kantorku ada meeting. Jadi kayak harus ada sesuatu yang harus diselesaikan karena Pak Presiden akan meresmikan ya. Termasuk kemarin pas aku ke Kepri itu masih ada yang pulang sampai hari Minggu gitu loh. Jadi Minggu baru pulang dan Senin harus kerja lagi. Jadi kayak banyak hal yang apa ya, yang emang kerja tapi itu nggak terlihat oleh media gitu loh. Jadi kayak nggak semuanya benar. Jadi kayak mungkin ya ada oknum-oknum yang seperti itu. Cuma kan ada juga yang sebenarnya itu full dedicate. Iya, dedikasinya memang maksimal dan tinggi ya gitu. Jam 9 malam di kantorku juga ya ada yang masih banyak lembur kok. Maksudnya kayak nggak semuanya pulang tenggo atau bahkan hilang jam 2 gitu ya. Oke, jadi tidak setuju ya, dan lebih ke tidak semuanya itu benar gitu ya. Iya, mungkin ada, cuma ya banyak juga yang bagus gitu. Oke, kita lanjut. Sebenarnya apa saja sih privilege menjadi PNS menurut Aziz? Privilege apa ya? Pertama apa ya? Sebenarnya kesempatan untuk sekolah itu terbuka banget sih. Kayak misalkan beasiswa LPDP ini itu kan ada jalur khusus untuk di government kan. Terus kayak AS juga kan ada juga, ya nggak sih? Terus kalau itu salah satu privilege-nya sih. Pendidikan ya, dari pendidikan ya, dan banyak kayak beasiswa ya. lain yang dari kementerian juga banyak juga. Jadi kayak termasuk pelatihan kayak misalkan dari World Bank atau dari JIK itu juga banyak kan, asal kita mau gitu, asal mau untuk berusaha gitu. Terus apa lagi ya privilege yang lain ya, link sih menurut aku. Jadi kayak koneksi. Jadi kayak sejauh ini sih kalau misalkan aku minta data-data dari berbagai kementerian tuh kayak tinggal memperkenalkan diri dari mana tuh kayak so far sih enak, itu langsung dikasih. Jadi kayak akhirnya bandinginnya ketika aku mahasiswa tuh kayak susah banget sih dapat data ini sih. Kayak sekarang tuh jauh lebih enak sih untuk minta data sesuatu gitu. Iya, masalah connection ya kedua. Terus ketiga apa ya? Mungkin kawasan, atau mungkin kan sering tuh ya jalan-jalan, termasuk nggak nih jalan-jalan? itu tergantung di bagian mana sih. Itu aku nggak bisa ini. Tapi itu salah satu privilege-nya mungkin bisa mengenal Indonesia lebih jauh ya. Kalau misalkan di bagian yang tepat, misalnya kayak bagian yang memang harus dinas ke luar kota gitu ya. Jadi kayak lebih apa ya, lebih tahu lebih dalam ke terjun ke masyarakat. Itu sebenarnya tergantung bagian dan tergantung kementerian apa sih. Kayak kalau misalkan dia harus sampai ke masyarakat ya dia pasti bakal bersentuhan langsung dengan masyarakat itu sih. Terus kayak kegiatan-kegiatan kayak misalkan ada vaksin itu kan yang dapat setelah dari tenaga kesehatan kan ASN ya, itu masuk privilege nggak sih? Ya gitu deh ya, contohnya mungkin khusus ya, spesial untuk yang pertama-tama gitu ya, untuk vaksin gitu ya. Iya. Salah satunya ya. Itu apa bentuk privilege atau saya juga nggak tahu. Oke, ternyata seru juga ya. Oke ya, tadi ada pernyataan ada bidang yang memang banyak jalan-jalannya, dalam kasarannya memang dinas keluar kota dan memang eksplor di sana, ada yang memang tetap itu. Nah, ini jadi bagian dari tips
memilih institusi nggak sih? Kan ini kita flashback ya, apa sih yang dulu dalam pikiran Aziz nih saat memilih institusi di CPNS? Memilih institusi, oh ya, ada beberapa tips nih. Maksudnya kayak pertama itu kita harus tahu instansi yang kita daftar. Oh, Karena- instansi. jadi kayak misalkan apakah kita siap untuk ditempatkan di seluruh Indonesia atau kita milih di Jakarta aja misalnya. Karena banyak instansi yang dia punya kantor vertikal di seluruh Indonesia, jadi kayak siap saja di tempat di Jayapura atau di Merauke atau di mana gitu ya. Kalau misalkan pengen di Jakarta aja, itu banyak juga instansi kayak misalkan kantorku tuh cuma di Jakarta, terus kayak Bappenas juga di Jakarta, dan banyak kementerian cuma di Jakarta. Tapi banyak juga yang dia lintas daerah itu. Jadi pertama itu sih harus siap mau yang di Jakarta aja atau yang di lintas kota gitu. Oke. Terus tips yang lain adalah ngelihat ini nih usia dan Komposisi usia ya. ya SDM-nya pegawainya itu kan kadang tuh kementerian ada yang nge-publish jumlah pegawai tuh dan pendidikannya juga, jadi kayak Oke. apakah dia mayoritas itu udah senior, misalnya mungkin 40 ke atas atau banyak anak mudanya. Sebenarnya itu sangat mempengaruhi ini sih, kayak lebih fleksibel, lebih enak aja nggak sih kalau banyak anak mudanya, jadi kayak Culture lingkungan yang Iya, akan jadi terjadi kayak gitu ya. tinggal Misalnya. saling sharing atau misalnya bagi tugas tuh lebih enak sih daripada ketika banyak yang lebih senior kan mungkin ya jadi tumbal gitu deh, jadi kayak lu ngerjain semuanya gitu. Itu sih. Terus apalagi ya? Oh ini dari histori pimpinan sih. Apakah dia banyak orang profesional atau orang politik? Itu penting banget sih. Karena dia bakal mempengaruhi ke dalamnya itu sih. Jadi kayak ketika profesional mungkin lebih enak aja untuk bergerak tuh lebih enak. Tapi kalau politik tuh gak tau sih, based on teman-temanku yang ada di situ tuh kayak ada hal-hal yang aneh gitu. Kayak itu jadi pertimbangan juga. Oke ya, terkait nanti mungkin mempengaruhi kinerja dan mungkin budaya perusahaan, budaya masing-masing instansi gitu akan berbeda gitu, tergantung siapa mungkin yang ada di dalamnya gitu ya. Itu harus bicara aware dari juga histori gitu. tadi. Ya satu lagi, Apa tuh? yang paling penting itu terkait THP, tax Home pay. pay, Ya, oke. itu teman-teman harus banget cari info ke seniornya, karena ternyata aku pun baru tahu setelah aku di dalam itu kayak Oke. beda-beda gitu loh, kayak antara kementerian A, kementerian B, ini tuh kayak komponennya beda-beda. Oke. Jadi itu harus nanya ke senior sih. Jadi biar nggak kaget ya, apalagi Iya, yang karena beda-beda. Jadi kayak dan itu sangat jarang terpublish gitu loh. Kayak misalnya kayak makanya itu kayak kaget gitu kadang. Jadi harus nanya sih biar tahu ekspektasinya seperti apa. Oke, mungkin terutama yang dari private sector gitu. Terus langsung PNS ini kan rumornya ya. Jadi kalau dari private terus ke public di PNS ini sendiri banyak yang kaget gitu karena nggak tahu informasi itu gitu ya. Nah ini buat teman-teman cocok nih buat cari informasi dulu nih. Nah oke, kita ke dulu gimana sih persiapan CPNS-nya pas tes itu gimana? Ini percobaan keberapa? Pertama sih. Oh pertama dan langsung diterima gitu. Iya. Oke, ini seru nih. Apa sih tipsnya yang bisa dibagikan ke teman-teman nih di percobaan ini? Apalagi biasanya formasi di kementerian biasanya kan dikit ya, atau biasa cuma satu, ini berapa Aziz kemarin? Kemarin aku formasi ya 3, yang 2 itu reguler, yang 1 Oke. kumlot. Kumlot. Nah, Aziz di kumlot ya. Aku ngambil yang kumlot. Oke, jadi dari beribu-ribuan orang yang daftar, mungkin bisa ratusan kali ya di kementerian ini, satu formasi ini diisi oleh Aziz nih. Tipsnya apa sih, Aziz? Apa ya? Sebenarnya ya udah sih ikutin arus aja. Maksudnya kayak Waduh. enggak. Belajar nggak nih? Apa pakai apa nih bisa lolos? Kebetulan beruntungnya dulu itu aku ada di Bappenas. Bappenas tuh cukup banyak yang, jadi waktu itu banyak yang honorer tuh. Nah, itu tuh banyak yang daftar PNS juga, dan aku belajar bareng di situ sih. Jadi kayak kita belajar tentang TWK. Belajar ya. Ya musik, ya diskusi bareng gitu sama Oke. teman-teman TWK, TIU dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak saling, karena tuh kayak misalkan aku dikasih untuk ngejelasin tentang sejarah atau apa. Ada yang tentang orde baru, ada yang tentang apa. Jadi kita saling sharing gitu pas di after office gitu. Jadi kayak itu sangat membantu sih sebenarnya. Jadi langsung enjoy gitu ya. Kayak belajarnya menyenangkan gitu. Seru ya, berarti support system atau lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Dan alhamdulillah tuh mostly teman-teman yang dulu honorer di Bappenas tuh mostly sekarang udah jadi SN gitu. Jadi kayak iya sih, intinya apa ya, belajar bareng teman-teman tuh menyenangkan sih sebenarnya.
Oke, sekarang pengalaman terseru apa sih selama jadi PNS? Apa ya? Oh ya, aku pernah masuk istana. Oke. Eh, Istana. Istana. Itu presiden dong ya? Iya, iya. Oke. Waktu itu ada acara, terus masuk karena yang buka kan Pak Presiden, terus kayak Oke. masuk situ, terus tapi sayangnya nggak bisa bawa HP. Aduh, Jadi nggak HP bisa story ya. gitu. Ya. Bener-bener steril sih, jadi HP-nya dititipin gitu di Pas Pampres, jadi kayak Oke. ya udah, kayak cuma pengalaman aja, kayak nggak bisa Pengalaman ada aja ya. ada dokumentasinya ya. Oke. Tapi itu jadi pengalaman berharga sih, kayak oh gini ya istana kayak. Aku juga pernah meeting sama Pak Menko, Pak Luhut waktu itu kan, Oke. terus kayak keren gitu, kayak ada masalah terus kayak taktis terus langsung selesai gitu loh, itu kayak Oke, jadi nggak bertele-tele ya? jadi sebenarnya pengalaman apa ya, pernah apa ya, meeting sama para eksekutor, para menteri gitu, kayak ya kita bisa apa ya, Insight pola ya. pikirnya mereka tuh kayak langsung tertutup, jadi kayak nggak bertanya, nggak ngalor ngidul gitu, kayak menurut aku tuh pengalaman yang bisa aku pelajari, dan ketika kalau ada kesempatan jadi seperti beliau, jadi kayak bisa Ya, ambil pelajaran amin, itu sih. amin. Oke, jadi dengan sesuai kapabilitas mereka ternyata orangnya memang wow gitu ya. Wow, gitu. sih. Dan inspiring sekali ya gitu. Terus kalau tadi terseru nih, ada nggak sih yang hal mungkin nggak enak jadi PNS itu apa? Aduh, apa ya? Nggak enaknya jadi ya PNS apa? paling ini sih, kalau melakukan hal itu selalu dikaitkan sama ya gitulah, kalau di media kan biasanya PNS image-nya negatif gitu kan, kayak Oke. apalagi teman-teman, kayak misalnya teman-teman deh, kayak misalkan dasar lu pakai uang rakyat atau apa gitu, kayak agak gimana gitu sih, kayak Oke, maksudnya ada kayak embel-embel lah seperti ada iya, label jadi gitu kayak ya. ngerasa ada beban tersendiri sih kalau Oh, misalnya beban. melakukan sesuatu, kayak misalnya apalagi kalau Insta story, aku mau story kayak layak kayak dipublish nggak ya, layak kayak kayak Jadi mikir ya, jadi ya memang salah satu konsekuensi juga gitu sebagai memang aparatur negara ya, aparatur sipil negara. Jadi ternyata memang dari ya mungkin tingkah laku gitu itu pasti karena aku pernah dapat ini sih, bukan teguran sih, apa sih ya, komen ya. komen ya, kayak misalnya aku pernah nulis sesuatu, aku kan suka nulis, Yes. tapi tulisannya terlalu ekstrim, kayak Oh. maksudnya itu jadi kayak semacam autokritik buat Oke. government, tapi aku adalah part of government, jadi kayak Tinggal Iya. balik terlalu mengkritik Oke. diri sendiri, di government itu sendiri, jadi kayak misalnya ada yang ngomongin diri sendiri iya, kan? iya, just jangan terlalu ekstrim gitu-gitu dah, kayak ya gitu deh, Oke. kayak jadi aku jadi nyadar kalau aku tuh ya udah, jadi ya harus ini deh. Oke, ya jadi teman-teman ini Aziz juga penulis juga, dia rajin nulis. Nanti Bukan link penulis. Bapak, amin aja itu. Nanti linknya ada di description bawah ya. Nanti buat tulisan-tulisannya Aziz seperti apa aja gitu. Oke, tadi suka duka ya. Ada mimpi apa sih Aziz dari jadi sekarang jadi PNS ya gitu? Apakah masih ruang untuk bermimpi? Itu seperti apa? Ada mimpinya dari Aziz sendiri seperti apa? Mimpi ya sebenarnya apa sih ya, pengen lebih banyak berkontribusi sih, kayak misalnya kayak sekarang dengan sekarang kan mungkin kontribusinya kecil ya, ketika makin berkarir kan sebenarnya kontribusinya bisa makin lebar, banyak menjangkau banyak hal gitu, jadi ya pengen terus bermanfaat buat orang lain sih, intinya sih itu. Oke, seru sekali ya obrolan kita saat ini gitu, Dun. Sorry, ngantuk lagi. Oke, kita cukup dulu. Nanti kita bisa obrolin yang lainnya, topik lainnya dengan Aziz di next episode ya. Dan ini mungkin closing statement dari Aziz seperti apa nih buat PNS ini gitu. Closing statement apa ya? Pertama ini sih, sebenarnya kayak mengabdi itu nggak harus jadi PNS pertama itu ya. Jadi kayak teman-teman jadi kerja di swasta, atau misalkan bikin usaha itu, atau misalkan bikin atau dimanapun sih, banyak hal untuk mengabdi ke bangsa negara dan Oke. bermanfaat untuk orang lain itu pertama sih, jadi nggak Oke. harus jadi PNS ya. Oke. Terus yang Kedua? kedua, kalau misal teman-teman yang emang tertarik di dunia government, riset sih yang paling utama, kayak government itu seperti apa, dan pokoknya banyak hal lah, kayak lingkungan, terus kayak misalkan kerjanya seperti kayak gimana, terus kayak termasuk take home pay-nya seperti apa, itu riset paling penting sih. Dan tanya-tanya ke senior, jangan sampai kaget gitu loh ketika masuk ternyata nggak sesuai ekspektasi. Jadi kayak apa sih tujuannya riset sih? Manage ekspektasi, biar ternyata nggak, kayak udah ternyata nggak sesuai, jadi nggak usah daftar. Jadi kayak jangan sampai
apalagi jangan sampai karena ini ya apa ya kayak dorongan orang tua kan di sini banyak tuh kayak Oke, kan jadi- paksaan atau apa, nah itu ya paling penting dari riset, jangan sampai nanti udah masuk malah ya gak Nggak sesuai sesuai ya. ekspektasi. Jadi kayak Oke, aku so- lebih private banget nih, orangnya nggak kayak gini deh. Riset Oke. sih jadi. Oke. Ada lagi? Oke, boleh. Oke, itu dulu ya. Oke, jadi teman-teman itu perbincangan kita untuk podcast Dopok kali ini ya, dan tentang PNS gitu. Jadi ini dari anak Plano ITB ternyata bisa jadi PNS di Kementerian Investasi atau BKPM. Nah, nanti buat teman-teman yang lainnya juga jangan lupa buat persiapan dan lakukan yang terbaik nih buat kalian yang nantinya juga bisa keterima jadi PNS di instansi yang kalian inginkan di masing-masing. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih Aziz ya atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol, dan juga semoga kita semua sehat selalu. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Bye.